Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Desa semuanya. Di video kali ini saya akan men-share bagaimana cara kita berlatih untuk menggunakan simulator Cortex DJP untuk SPT tahunan ya. Seperti kita ketahui ya, mulai 1 Januari 2026, pengisian SPT tahunan PPH baik badan itu seperti BUMDes ya, Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain, nah, maupun orang pribadi hanya dapat dilakukan melalui sistem Cortex ya untuk SPT tahunan. Nah, di Rektorat Jenderal Pajak telah merilis secara resmi simulator terpadu Cortex untuk wajib pajak yang mau mencoba mengisi surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak ya. Kemudian Cortex terpadu ini untuk memberikan edukasi ya kepada wajib pajak. Karenanya data yang tersaji dalam simulator ini hanya untuk keperluan edukasi. Nah, caranya kita ke laman ini teman-teman nih, spt-simulasi.pajak.go.id /login. Kemudian untuk ID penggunanya ini diisi dengan nick teman-teman semuanya ya, sahabat desa yang sudah 18 tahun ke atas. Kemudian untuk kata sandi ini pajak tumbuh Indonesia tangguh. Tahu ini ya teman-teman ya. Ini untuk passwordnya. Nah, ini pajak tumbuh Indonesia tangguh. Nah, kalau untuk ID penggunanya, ID atau nick teman-teman semuanya ya. Nah, setelah ID pengguna dan kata sandi diisi ya, pemilihan bahasa boleh dipilih menjadi bahasa Indonesia. Kemudian klik login. Nah, untuk di simulasi ini saya akan memilih yang badan ya teman-teman. Baik untuk BUMDes, yang untuk Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lainnya UMKM. Dan di sini informasi awal saat kita login di simulator ini, simulator Cortex telah tersedia untuk pembelajaran pengisian SPT tahunan PPH badan dan orang pribadi. Nah, bagi wajib pajak badan, nanti sebelum masuk ke langkah selanjutnya harus mendrop down untuk impersonating ya. Nah, ini kita klik close AX. Kemudian nah ini ada kawan pajak dapat mengklik kotak di bawah ini untuk memilih run rule yang akan, nah di sini ini ada petunjuk ya teman-teman, tinggal kita klik oke ya. Kemudian kita pilih, karena saya akan mempraktekkan yang badan ya. Nah ini pilih badan, nanti pun teman-teman sebagai PIC seperti itu ya teman-teman, oke. Nah setelah pindah menjadi impersonating user, kemudian kita close yang ini ya teman-teman, kita pilih oke. Nah ini kita sudah menjadi posisi sebagai badan ya. Kemudian lanjut ke surat pemberitahuan SPT. Surat pemberitahuan SPT kita klik. Nah ini otomatis akan dibawa kita itu sudah membuat konsepnya ya teman-teman. Kalau membuat konsepnya sih mudah ya nanti ya teman-teman. Tapi ini kita otomatis sudah dibawa ke konsep yang sudah jadi. Kita tinggal mengklik selanjutnya. Klik ikon pensil untuk pengisian SPT. Nah nanti setelah kita membuat konsep SPT ya yang sesungguhnya nanti ya. Kalau ini kan sudah dibuatin nih konsepnya. Mudah itu ya teman-teman untuk sampai menjadi buat konsep SPT. Nah setelah jadi konsep SPT kayak gini, nah ini pensilnya kita edit atau kita klik, maka akan muncul ke halaman ini. Nah selamat datang di simulator SPT tahunan pajak penghasilan PPh wajib pajak badan. Nah disclaimer teman-teman, simulator ini terbatas untuk kegiatan edukasi dan pengenalan SPT tahunan PPh wajib pajak badan Cortex. Data pada simulator ini adalah data dummy dan tidak pengaruh terhadap data wajib pajak pada laman cortex.pajak.id. Simulator ini menggunakan skenario wajib pajak badan dengan kegiatan usaha perdagangan. Itu ya teman-teman, simulator ini wajib pajak badan untuk perdagangan. Kemudian informasi yang disampaikan pada simulator ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Kemudian kita klik OK. Nah juga teman-teman di sini ada informasi perubahan SPT tahunan PPh badan di Cortex. Yang pertama nih, pengisian SPT dilakukan mulai dari induk SPT. Banyaknya kelampiran yang harus diisi tergantung isian atau pilihan jawaban pertanyaan di induk. Nanti mungkin akan lebih jelas saat kita praktek ya. Jadi induk dulu, kemudian lampiran yang otomatis muncul adalah lampiran L2, daftar kepemilikan, dan lampiran L11B. Perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh. Kemudian ini terdapat 12 sektor usaha, lampiran keuangan pada lampiran L1 untuk umum ya,
Jenis perusahaan umum itu ya segala ada gitu ya. Pabrikan, perdagangan. Nah, ini untuk contoh sekarang ini kita perdagangan ya, teman-teman. Kemudian perhitungan dan pengisian nilai koreksi fiskal dilakukan langsung di laporan laba rugi pada tiap akun dan memungkinkan untuk mengisi lebih dari satu kode koreksi fiskal pada satu akun. Kemudian daftar harta pada lampiran perhitungan biaya penyusutan dan amortisasi fiskal dipecah per kelompok aset. Nanti prakteknya ya seperti apa? Mungkin ada kendaraan, ada apa gitu ya. Terdapat beberapa data yang pre-populated tetapi editable. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, ini secara default seperti ini teman-teman. Kita lanjut saja ya, OK. Dan kita klik OK juga. Nah, tersedia tutorialnya juga. Nah, ini skenario SPT tahun PPh Badan yang ini teman-teman pada tahun pajak 2025. Simulator ini menggunakan skenario badan usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan, peredaran bruto tidak melebihi 50 miliar seperti itu ya. Dan ini untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak penghasilan final, tidak memperoleh fasilitas perpajakan, tidak terdapat kerugian fiskal, tidak terdapat hubungan istimewa. Jadi ini tidak ya teman-teman ya. Pada saat nanti ada pertanyaannya. Oke, kita mulai simulasi. Nah, apabila kawan pajak memerlukan informasi mengenai skenario saat menjalani simulasi, dapat mengakses ikon tanda tanya yang berwarna merah ya. Nah, ini ada induk, ada L2, ada L11B. Nah, ini ada header tahun pajak 2025, status normal ini pada saat kita membuat tadi ya. Dan sudah jadi periode pembukuan itu Januari sampai 12. Nah, untuk metode pemukuan atau pencatatan, kita pilih di sini teman-teman. Nah, ini ada dua pilihan, akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual. Kita pilih yang berbasis akrual ya. Kemudian, nah ini kita bisa klik Prefill SPT. Nah, pilih opsi Prefill bukti potong yang Anda inginkan. Ada 5 bukti potong, ini untuk BPU atau apa gitu ya, teman-teman. Nanti tinggal dicek, dilihat. Ini contoh saya 5 aja. Prefill disimpan. Kemudian berikutnya yang A, identitas wajib pajak. Ini sudah otomatis. Kemudian yang B, informasi laporan keuangan, sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1. Ini kita pilih. Nah, ini tadi kan kita perdagangan ya. Kalau kita klik umum pasti dia nih. Karena skenario simulator ini adalah usaha perdagangan. Silakan pilih sektor usaha perdagangan. Kita pilih perdagangan ya teman-teman tuh. Kemudian pertanyaan kedua, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Tidak ya teman-teman. BUMDes itu enggak ya. Nah, tidak. Silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Koperasi Desa Merah Putih pun tidak. Kemudian yang C nih, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. Pertanyaan 1A, apakah wajib pajak penerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh bersifat final? Karena tadi hampir pilihannya tidak ya, ya kita pilih tidak. Karena kalau ya pasti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ikuti saja sekarang saya tidak akan membacakan satu-satu karena panjang. Kita pilih tidak. Karena kalau ya, tapi ada juga nih untuk contoh ya. Yang ini, kalau yang ini menolak. Nah, contoh yang ini jangan dulu ya. Nah, yang ini misalkan ya nih. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dengan PPh bersifat final? Misalkan ya. Nah, di sini ada perintah ya teman-teman. Kan kalau tidak ini ada tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau ya, nah ini ya silahkan mengisi lampiran 4 bagian A. Maka di atas akan muncul lampiran nambah nih. Tadi kan yang ada itu L1 sama L11 ya. L2 sama L11. Nah, ini muncul. Nah, ini kalau itu kan jadi nggak ada gitu ya teman-teman ya. Nah, karena kita memilih ya yang ini misalkan ya. Yang pertanyaan 2, silakan lampiran 4 bagian A diisi. Kita klik lampiran 4, cari bagian A. Nah, ini penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Klik tambah. Nah, di sini tinggal nomor NPWP-nya berapa. Ini contoh saja ya. Kemudian select objek pajak penghasilan, bla 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 bla.
bisa transmisi saham bursa efek kalau tidak ada ya memang jangan tuh. Ini kan untuk BUMDesa ya, untuk Koperasi Merah Putih kayaknya belum ada ya, jasa konsultasi, jasa itu imbalan, repolis. Kayaknya masih belum ada begitu ya. Jadi pasnya memang, tapi sebagai contoh kalau ada, jadi langsung atas perintahnya kita pilih seperti itu. Kita tutup, karena kita memang tidak ada, maka kita kembali ke induk dan kita pilih tidak. Tidak ya. Kalau ya yang ini pun sama nih, ada perintah 4 bagian B. Ini contoh saja untuk pemberitahuan ya, atau untuk pengetahuan. 4 ada bagian B. Nah, tambah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini tinggal kita pilih-pilih begitu ya, untuk penghasilan tertentu bagi BPK, BPJS. Kalau tidak ada ya kita tutup begitu ya teman-teman. Kita kembali ke induk dan kita pilih ini tidak. Penghasilan atau fiskal sebelum masuk pajak, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam tadi kan tidak ya, tidak, tidak. Jadi semuanya tidak ini ya teman-teman ya. Tarif pajak, nah ini select tarif pajak. Kita tarif ketentuan umum. Nah ini skenario-nya, karena skenario-nya ini fasilitas peredaran bruto 50 miliar, jadi ya jangan pakai yang umum. Kita pilih yang, nah ini pasal, atau yang pasal ini juga tidak. Jadi yang ini teman-teman ya. Nah, silakan isi lampiran 8. Nah, ini ada perintah, maka kita ke atas ada lampiran 8 L8 ini. Oke, nah ini tadi L8 ya. Kita isi jumlah peredaran bruto. Nah, ini tadi 50 miliar ya. Kemudian penghasilan kena pajak dan lainnya itu kan tugasnya yang ngisi itu. Setelah itu kita kembali ke induk. Kemudian yang pengurangan PPh terutang. Tadi kan kita isi tidak. Sistem menemukan bahwa terdapat data mengenai pajak dipotong. Harap periksa kemudian jawaban Anda. Berarti ini ya, ya. Silahkan mengisi lampiran 3. Kita kembali ke atas. Ini lampiran 3. Lampiran 3. Penghasilan dari luar negeri tidak ada. Ya, ini bisa tambah ya. NPWP-nya itu. Jenis pajaknya, PPh pasal berapa, gitu ya. Terus simpan. Nah, ini kan sudah ada, jadi edit saja atau apa gitu ya, teman-teman. Ini contoh yang sudah ada. Tutup. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita kembali ke induk. Kemudian tidak ya. Tidak. Kemudian selanjutnya ini tidak. Tidak ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya bisa kita untuk laporan keuangan ini di sini upload, di upload, pilih di mana, open, nanti akan ke sini ya teman-teman, seperti itu ya, file upload nantinya seperti itu. Kemudian pernyataan ini
Tapi sebelumnya karena belum tuntas ya, kita sekarang ngisi yang laporan keuangan. Nah ini, laporan SPT tahunan Badan L1C, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Ini ya. Kita entry di sini teman-teman ya, di L1C. Nah ini laporan laba rugi dulu, penjualan domestik, nilai komersial. Kita lihat dari laba rugi ya teman-teman ya. Simpan, ada. Nilai terhadap apabila sudah terjadi terbagi menjadi nilai komersial dan seterusnya. Silakan isi akun beban. Setelah itu kita mengisi beban-bebannya. Ada HPP sesuai dengan laporan yang teman-teman ya. Kita untuk mengisinya diklik ini ya, saya lupa menjelaskan. Gambar pensil. Gitu ya. Retur tidak ada dan tidak ada, kita sekarang misalkan ada HPP ya. Simpan. Lanjut. Oke, sekarang beban ya. Beban. Misalkan, nah ini gaji misalkan ya. Nanti tinggal kelipatannya, ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada, kita bisa ke laporan posisi keuangannya ke neraca ke sini nih teman-teman ya, kas dan setara kas sesuai dengan yang di neraca berapa gitu ya. Ini nanti pastikan jumlah aset dengan jumlah liabilitas itu sama. Saya akan ngisi dulu misalkan ini modal ya. Kemudian laba ditahan. Kemudian, nah ini 2 juta ya, kita copy. Seperti itu contoh saja ini ya, saya ambil simbolnya. Misalkan di persediaan, di sini ada bidang usaha, misalkan. Kemudian ada di aset tidak lancar, misalkan untuk tanah dan bangunan. Misalkan ada di aset tetap lainnya. Nah, ini sudah balan ya, 517, 511. Kita klik konsep. Sukses berarti disimpan. Kemudian klik bayar dan lapor. Pom induk tidak valid. Berarti ini ada yang tidak cocoknya. Mungkin tadi ya, yang nilai. Nah ini tadi yang penghasilan netto bisa sebelum fasilitas pajak ini akan muncul ke sini ya teman-teman, dicek dulu di kesininya. PPh terutang 220. Oh iya, karena di sini kita belum tuntas ya. Nah, nah ini kan belum nih ya. Bahan konsep ini kolom wajib diisi. Nah ini ya.
direktur misalkan. Itu ya teman-teman. Simpan konsep, bayar dan lapor. Nah, ini pemberitahuan. Oke, close. Nah, pilih untuk tag deposit yang digunakan. Karena kita tidak ada deposit, maka kita pilih tidak. Nah, ini. Oh, nggak mau. Oh, ininya belum ya, belum diisi. Maaf teman-teman ya. Pilihnya ini, kode otorisasi DJP. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, ini aspirasinya pajak tumbuh Indonesia tangguh. Nah, oke, valid, konfirmasi tanda tangan. Seperti itu ya, teman-teman. Maka nanti akan SPT menunggu pembayaran di sini. Nah, ini ya, teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Nah, itu teman-teman ya. Silakan untuk mencoba berlatih supaya nanti pada saatnya eh, siap. Yang jelas, siapkan neraca laba rugi untuk bahan input dan diupload. Itu ya, teman-teman. Silahkan. Nah, ini PP yang kurang bayarnya jadi negatif ya, teman-teman ya. Jadi ada negatif seperti itu. Oke, silahkan untuk mencoba, siapkan dulu neraca dan laba rugi, kemudian masuk di laman yang sudah tadi saya sampaikan untuk supaya pada saatnya bulan Januari sampai dengan April terakhir itu kita sudah siap. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.